Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang model, strategi, dan taktik dalam komunikasi. Pendahuluan, ada 3 sikap yang perlu kita kembangkan dalam mengawali negosiasi, yaitu menyenangkan, tegas dan tidak pelin-pelan, dan teguh dalam pendirian. Perlu dikembangkan dalam proses negosiasi. Suatu proses negosiasi dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali pengertian dan berbagai aspek berkaitan dengan model, strategi, dan taktik yang dapat dilakukan dalam proses negosiasi. Indikator. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai aspek berkaitan dengan model negosiasi. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan berbagai aspek berkaitan dengan strategi dalam proses negosiasi. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali pengertian dan berbagai aspek yang berkaitan dengan taktik dalam komunikasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pembahasan berikut ini, yaitu tentang taktik dalam negosiasi. Yaitu yang pertama ada membuat agenda, di mana taktik ini harus digunakan karena dapat memberikan waktu kepada pihak-pihak yang berselisih setiap masalah yang ada secara berurutan dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan atas keseluruhan paket perundingan. Yang kedua yaitu bluffing, taktik klasik yang sering digunakan oleh para negosiator yang bertujuan untuk mengelabui lawan perundingannya dengan cara membuat distorsi kenyataan yang ada dan membangun suatu gambaran yang tidak benar. Dan yang ketiga yaitu membuat tenggat waktu atau deadline. Taktik ini digunakan bila salah satu pihak yang berunding ingin mempercepat penyelesaiannya proses perundingannya dengan cara memberikan tenggat waktu kepada lawannya untuk segera mengambil keputusan. Dan yang berikut ada good guy, bad guy. Taktik ini digunakan dengan cara menciptakan tokoh jahat dan baik pada salah satu pihak yang berunding. Tokoh jahat ini berfungsi untuk menekan pihak lawan sehingga pandangan-pandangannya selalu ditentang oleh pihak lawannya. Sedangkan tokoh baik ini yang akan menjadi pihak yang dihormati oleh pihak lawannya karena kebaikannya. Dan yang kelima ada the art of coercion. Taktik ini diterapkan dengan cara selalu meminta konsensi dari lawan berunding atas setiap permintaan pihak lawan berunding yang akan dipenuhi. Dan yang keenam yaitu intimidasi. Taktik ini digunakan bila salah satu pihak membuat ancaman kepada lawan berundingannya agar menerima penawaran yang ada dan menekankan konsekuensi yang akan diterima bila tawaran ditolak. Terima kasih, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari kedua teman saya tadi. Selain yang dijelaskan teman saya tentang beberapa taktik bernegosiasi lainnya, nah ada juga nih taktik bernegosiasi lainnya yang akan saya jelaskan. Yang pertama, menyampaikan gagasan atau ide. Taktik pengulang atau taktik pembicara dalam menyampaikan argumentasi atau pendapat dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dengan kalimat yang berbeda-beda pula. Contohnya, sekali lagi saya katakan bahwa betapa besar manfaatnya, kemudian saya tekankan lagi betapa pentingnya. Nah, kalimat seperti itu yang akan menegaskan dan diulang kembali dari apa yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, taktik memotong, yaitu apabila pembicara berbicara terlalu banyak, apalagi sampai melebihi waktu yang disediakan. Pembicaraan lawan langsung dipotong dengan alasan tertentu sesuai dengan situasi. Contohnya, mari kita patuhi aturan yang telah kita sepakati. Nah, selanjutnya taktik mengagetkan. Taktik ini digunakan ketika ada lawan bicara yang membuat pernyataan negatif dengan cara memberikan jawaban dari sudut pandang yang tak terduga. Nah, yang kedua yaitu menyanggah gagasan atau ide.
Taktik provokasi yaitu menyampaikan pernyataan atau pertanyaan yang langsung menyerang lawan agar berbicara terus terang sehingga keyakinan lawan akan argumentasi yang disampaikan menjadi ragu. Contohnya, Anda ragu, sedikit pun saya tidak percaya. Kemudian taktik mengelak yaitu pembicara mengemukakan pendapat pakar atau tokoh terkenal yang sejalan dengan pendapat pembicara. Contohnya, Anda mengatakan bahwa siswa dapat berprestasi dengan baik, maka biarkan mereka buat sendiri, guru tidak perlu banyak intervensi. Apa betul begitu? Apa tidak keliru? Kalau siswa dibiarkan seenaknya berbuat, maka hancurlah sekolah ini. Nah, selanjutnya, dari apa yang tadi dijelaskan saya dan kedua teman saya, dapat disimpulkan bahwa dalam proses bernegosiasi, pihak-pihak yang berselisih seringkali menggunakan berbagai taktik agar dapat memperoleh hasil negosiasi yang diinginkan. Ada beberapa taktik yang umum yang dilakukan oleh para negosiator. Yang pertama, membuat agenda. Yang kedua, bluffing. Yang ketiga, membuat tenggat waktu atau deadline. Yang keempat, good guy atau bad guy. Yang kelima, the art of concessions. Dan yang terakhir adalah intimidasi. Oke, baik, mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan terkait dengan bab 3 ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.